Hello my students, how are you? We believe that you are fine. Miss berdua percaya bahwa anak-anak dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun pandemi ini membuat kita tidak bisa dapat bertemu atau bertatap muka, tapi jangan khawatir karena kita masih bisa belajar bersama melalui video ini. Sebab itu, anak-anak tolong mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Today is the first lesson for us. Okay, are you ready to study with Miss? Pastinya sudah siap dan pastinya sudah ditunggu-tunggu kan dari kemarin. Okay, let's start our lesson today. But before that, we have to pray together. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita akan memulainya di dalam doa bersama. Dan kali ini Miss akan memimpin kita dalam doa Bapak kami yang sudah pernah Miss ajarkan, yaitu doa bahasa Inggris. Nanti pertemuan ke depannya kita akan bersama berdoa juga, tapi anak-anak juga sudah bisa berdoa sendiri karena nanti Miss akan cantumkan doanya dalam video ini. Let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Do not lead us into temptations, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Okay, my sweet students, now please open your book from page 1. Open your book from page 1. Sudah buka buku atau modulnya? Okay, look at chapter 1 with the topic feelings. Apa itu feelings, Miss? Pasti ada yang sudah bertanya-tanya, feelings itu apa? Jadi feelings itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah perasaan. Kenapa ada kata S di belakangnya? Karena lebih dari satu macam perasaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam perasaan. Apa saja jenis-jenis dari perasaan? Perasaan itu ada sedih, ada senang, ada marah, ada gembira, dan lain-lain. Oke, perasaan itu juga bisa kita sebut dengan kata-kata sifat. Contohnya apa? Nanti Miss akan kasih contoh-contoh lainnya selain yang berada di dalam buku. Oke, ayo kita lihat bersama. Oke, di sini ada kata scare. Scare itu artinya takut. Amuse itu terhibur. Ashamed, malu. Disappointed, kecewa. Embrace, malu. Fed up, muak. Guilty, bersalah. Homesick, rindu rumah. Jadi homesick itu bukan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit itu hospital. Homesick itu adalah bentuk perasaan di dalam bahasa Inggris yang artinya adalah rindu rumah. Jealous, cemburu, dan nervous itu gugup. Next ada kata calm. Calm itu tenang. Satisfied, puas. Shock, terkejut. Upset, jengkel atau kecewa. Angry, marah. And bored, bosan. Oke, for example in sentence. Contoh di dalam kalimatnya.
I am shocked. Saya kaget atau terkejut. Nah, kenapa ada kata I am dan langsung I'm? Nah, kalau I am itu tidak disingkat, jadi ada subjeknya I dan to be-nya am. Tapi kalau di bawah lagi anak-anak lihat I'm nervous, itu disingkat A dan M-nya itu langsung tanda kutip dan M. Jadi semuanya benar, bisa pakai I am atau langsung tanda kutip I'm. Seperti yang kedua, I'm nervous. Jadi kalau yang pertama itu saya terkejut, yang kedua itu juga sama, saya gugup. Ya, kenapa di bawah itu ada she is scared? Karena kalau kita menyebutkan dia untuk perempuan atau laki-laki, misalkan she atau he, berarti harus to be-nya adalah is. She is scared, saya takut. Tapi kalau mereka karena jamak, kita harus menggunakan to be-nya are. Berarti they are upset. Itu adalah kata kerja bantu, misalkan is, dan are. Tergantung subjeknya. Subjeknya itu ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, she, dan it. Nanti kita akan belajar bersama lagi. Okay, back to your book. Point A, find the Indonesian. Tadi kita sudah belajar berbagai macam perasaan, dan di sini anak-anak diminta untuk melengkapi garis-garis yang kosong. Contoh pertama yang Miss kasih, happy, di garis bawahnya itu yang kosong Miss sudah menuliskan bahasa Indonesianya, yaitu senang. Anak-anak diminta untuk melengkapi kata-kata yang lain, mulai dari yang kedua sampai yang terakhir. Ini adalah tugas pertama untuk anak-anak, dan nanti setelah ditulis tolong difoto dan dikirimkan ke WA pribadinya Miss. Let's move to point B. Translate the sentences below into English. Terjemahkanlah kalimat di bawah di dalam bahasa Inggris. Miss sudah kasih 3 contoh di situ. Yang pertama, number 1, aku senang, bahasa Inggrisnya I'm happy. Number 3, aku sedih dan marah, I'm sad and angry. Karena ada kata dan di situ, berarti kita harus pakai kata penghubung and. Aku tidak sedih dan marah, I'm not sad and angry. Kenapa kita pakai not? Karena dalam kalimat number 8 itu ada kata tidak. Ya, nanti kalimat yang belum dituliskan itu anak-anak lengkapi. Nomor 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10 itu ditulis dan sama. Nanti dikirimkan ke WA-nya Miss dalam bentuk foto. Nah, Miss yakin anak-anak sudah mengerti karena tadi Miss juga sudah kasih contoh kalimat untuk anak-anak. Okay, now let's move to point C, find the Indonesian. Di situ anak-anak diminta untuk menemukan bahasa Indonesianya. Di sini Miss berharap orang tua bisa membantu anak-anak untuk menggunakan dictionary-nya. Apa itu dictionary? Dictionary itu adalah kamus. Nah, anak-anak bisa mencari arti dari kata-kata bahasa Inggris tersebut. But don't worry because I have put the motion that help you to find the Indonesian language. Jadi gambar-gambar tersebut sudah bisa membantu anak-anak untuk tahu kira-kira perasaan apa itu ya. Ya, sama poin C ini juga anak-anak diminta untuk menuliskan jawabannya, kemudian dikirimkan ke WA-nya Miss. Jadi masih ingat kan tugas-tugasnya poin A, B, and C itu dilengkapi dan dikirimkan dalam bentuk foto ke WA-nya Miss Vita atau Miss Tio.
Tugasnya dikumpulkan 1 minggu sesudah anak-anak menonton video ini. Jadi kalau di pertemuan kedua anak-anak baru mengumpulkan tugasnya, berarti Miss minta maaf karena Miss tidak bisa menerimanya lagi. Karena di pertemuan yang kedua atau di video pembelajaran yang kedua akan ada tugas lain lagi untuk anak-anak. Tugas masih bisa dikirimkan besok sampai hari Senin minggu depan. Okay, my sweet students, thank you for your participation today. And before we end our lesson today, let's pray together. Masing-masing angkat hati kepada Tuhan dan kita berdoa. Berdoa selesai. Bye-bye. See you in next lesson.